Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita, khusus dalam kesempatan ini saya bisa memberikan presentasi tugas diskusi 4. Tak lupa pula salawat serta salam semoga dicurahkan bagi pemimpin kita Nabi Muhammad SAW, bagi keluarganya, bagi para sahabatnya, dan bagi kita umatnya yang senantiasa berusaha untuk meneladani beliau di setiap aspek kehidupan kita. Ibu tutor dan dosen pengajar mata kuliah Bahasa Indonesia yang saya hormati, rekan-rekan mahasiswa UT yang saya banggakan, saya Turniawan Suhandi dengan NIM 0486100352. Mohon izin Ibu Tutor untuk mempresentasikan tugas diskusi 4 Bahasa Indonesia ini tentang kerangka karangan, di mana karangan yang akan presentasi yang akan sampaikan terkait COVID-19, dari mulai asal muasal, kemudian gejala-gejala yang dirasakan, penanggulangan secara pribadi, dan penanggulangan secara publik. Kita mulai. COVID-19 adalah virus baru yang berasal dari satu keluarga yang sama dengan Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS dari beberapa jenis flu lainnya. SARS adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Virus ini dapat menyerang siapa saja, dari mulai lansia, anak-anak, kemudian ibu-ibu menyusui, ibu-ibu hamil, dan yang lainnya. Pada sebagian besar kasus, coronavirus hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan sampai sedang, seperti flu. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat seperti pneumonia, MERS, dan SARS. Ada dugaan bahwa virus corona awalnya ditularkan dari hewan ke manusia. Namun, kemudian diketahui bahwa virus corona juga bisa menular dari manusia ke manusia. Seseorang dapat tertular COVID-19 melalui berbagai cara, yaitu tidak sengaja menghirup percikan ludah atau droplet yang keluar dari penderita COVID-19, memegang mulut dan hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu, misalnya seperti uang, gagang pintu, permukaan meja, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir, melakukan kontak jarak dekat dengan penderita itu tersebut. Virus corona dapat menginfeksi siapa saja, tetapi efeknya akan lebih berbahaya atau bahkan fatal bila terjadi pada orang lanjut usia, ibu hamil, orang yang memiliki penyakit bawaan. Gejala awal infeksi virus corona bisa menyerupai gejala flu, demam, pilek, batuk, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Setelah itu gejala bisa sembuh sama sekali atau bahkan tambah memberat dan bisa menyebabkan kematian. Secara umum, gejala-gejala yang menandakan kita terinfeksi virus corona yaitu demam, suhu biasanya di atas 38 derajat Celcius, batuk kering, sesak napas, diare, sakit kepala, konjungtivitis, hilangnya kemampuan mengecap rasa, hilangnya kemampuan untuk mencium bau atau anosmia, kemudian ruam di kulit. Guna memastikan bahwa gejala tersebut merupakan gejala virus corona, maka diperlukan kita bisa melakukan rapid test atau PCR. Virus ini dapat bertahan selama beberapa jam di permukaan, namun disinfektan sederhana bisa membunuhnya. Dan pada pasien bergejala ringan, biasanya dokter menyarankan memberikan resep obat pereda demam dan nyeri atau yang aman dan sesuai dengan kondisi pasien, menganjurkan pasien untuk melakukan isolasi mandiri dan istirahat yang cukup, kemudian menganjurkan pasien untuk banyak minum air putih dan menjaga kadar cairan tubuh. Sementara pada pasien dengan gejala berat, dokter biasanya akan memberikan rujukan untuk menjalani karantina
pemberian infus cairan agar tetap terhidrasi, kemudian pemasangan ventilator atau alat bantu pernapasan, serta pemberian obat seperti obat anti peradangan dan obat pencegahan penggumpalan darah. Namun, penanggulangan yang paling efektif dan bersifat jangka panjang adalah dengan vaksin. Vaksinasi COVID-19 bertujuan untuk membentuk kekebalan tubuh terhadap virus corona. Dan selain itu juga bertujuan untuk membentuk kekebalan kelompok atau herd immunity. Dengan begitu, masyarakat yang tidak dapat menjalani vaksin karena memiliki kondisi tertentu seperti alergi berat terhadap vaksin dapat terlindungi. Vaksinasi merupakan cara terbaik untuk mencegah COVID-19. Namun, kita juga harus menghindari faktor-faktor yang bisa menyebabkan kita terinfeksi corona, yaitu tetap terapkan physical distancing, gunakan masker saat beraktivitas, rutin mencuci tangan dengan air sabun atau hand sanitizer, tingkatkan daya tahan tubuh dengan menjalani pola hidup sehat, seperti mengkonsumsi makanan bergizi, berolahraga secara rutin, istirahat yang cukup. Kemudian juga kebersihan lingkungan dan kebersihan rumah senantiasa kita jaga. Sementara untuk orang yang diduga terkena COVID-19 yang sebelumnya termasuk ODP atau orang dalam pemantauan, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan agar tidak menularkan virus corona, yaitu lakukan isolasi mandiri dengan cara tinggal terpisah dari orang lain sementara waktu. Bila tidak memungkinkan, gunakan kamar tidur dan kamar mandi yang berbeda dengan orang yang digunakan orang lain. Seperti jangan keluar rumah kecuali untuk mendapatkan pengobatan, hubungi pihak rumah sakit supaya bisa menjemput bila gejala kita mengalami bertambah berat. Kemudian larang orang lain untuk mengunjungi atau menjenguk kita sampai kita benar-benar sembuh. Dan terakhir adalah perlu diketahui kondisi yang perlu ditangani langsung oleh dokter di rumah sakit seperti melahirkan, operasi cuci darah, vaksinasi anak akan dilakukan dengan beberapa penyesuaian selama pandemi. Tujuannya adalah agar kita tidak tertular virus corona selama di rumah sakit. Dan bila ada gejala lebih lanjut, sebaiknya kita segera konsultasi ke dokter terdekat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Tentu banyak kekurangan atas materi yang sampaikan serta dalam penyampaian presentasi ini, yang tentunya dalam kekurangan itu saya berharap arahan dan bimbingan Ibu Tutor yang terhormat. Demikian, terima kasih yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.